Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan materi kemarin ya. Kemarin kita sudah bahas bagian JFET dan sekarang kita bahas ke bagian MOSFET-nya. Oke, jadi kemarin kita bahas JFET seperti ini. Nah, untuk MOSFET konstruksinya hampir masih mirip-mirip juga ya. Jadi kita tetap menggunakan semikonduktor tipe N atau tipe P. Nah, MOSFET atau metal oxide ya, konduktor, ini kita menambahkan material lagi, yaitu metal oxide ya. Nah, contohnya di sini ada dua jenis MOSFET dari segi strukturnya ya, tentunya dari segi modenya ini ada dua. Pertama depletion mode, kemudian enhancement mode. Ini D MOSFET sama E MOSFET. Banyak yang kita temui sebetulnya yang tipe ini ya, E MOSFET ini. Tapi bukan berarti yang depletion mode ini tidak ada. Masih banyak digunakan misalnya untuk penguat sinyal radio gitu ya dan seterusnya. Nah, strukturnya seperti ini. Ini tipe semikonduktor tipe N, kemudian di sini tipe P. Ini kita sebut sebagai N channel ya, channel. Seperti JFET kemarin ya, JFET juga yang seperti ini N channel. Karena apa? Karena yang berperan aktif di sini adalah eh, yang tipe N ya. Jadi muatan mayoritas pembawanya berupa elektron ya. Ini juga sama. Nah, kalau yang P channel ya kebalikannya kan. Di sini N, di sini P. Begitu juga dengan MOSFET ya. Jika P channel berarti ya ini yang tipe P, ini yang tipe N. Nah, di MOSFET ini kita menempatkan ada silikon oxide ya. Jadi oksidnya ini di sini berupa silikon oxide. Berupa lapisan tipis film ya. Kemudian di sini ditempelkan kembali logam ya, metal. Nah, prinsip kerjanya hampir sama ya, seperti JFET ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa di JFET ya, gate ini, tegangan di gate ya, mempengaruhi pelebaran atau penipisan daerah deplesi ya, daerah deplesi di sini. Nah, di sini juga sama. Kondisi awalnya ketika gate-nya 0 ya, tegangan 0. Ini kondisi awalnya masih terbuka ya. Jadi elektron bisa bebas bergerak ya melalui celah ini. Jadi kondisi awalnya mirip seperti JFET ya. Normally on ya. Jadi kondisi awalnya mengalirkan arus ya. Nah, adanya gate di sini ya. Adanya gate di sini ini mendorong elektron bebas ini ke untuk berekombinasi dengan hole yang ada di tipe P ya. Sehingga lapisan ini ya, di sini kan pasti terbentuk lapisan deplesi ya. Dia akan menipis ya. Tentunya berkurang ya.
Sehingga celah celah di sini celah di sini celah di sini melebar ya, hanya melebar. Ya semakin besar tegangan gate-nya, celahnya semakin lebar, dan semakin kecil tegangan gate-nya, celahnya akan makin menyempit ya. Sampai suatu saat, total ya, sampai suatu saat tipe P ini seolah-olah nempel ke sini ya. Jadi sehingga terputus ya. N tipe N-nya ini seolah-olah terputus. Jadi suatu saat ketika gate-nya ini terlalu kecil gitu ya, dia akan menutup sehingga arus tidak mengalir. Nah, ini juga mirip ya dengan kejadian di JFET ya. Sampai suatu saat, saat tegangannya sangat kecil gitu ya, sampai tegangan off-nya itu, ini dia menyatu ya, seolah-olah menyatu tipe P-nya, sehingga tipe N-nya seolah-olah terputus ya, sehingga tidak ada arus yang mengalir. Di sini juga sama ya, di sini juga sama. Cuma di sini ada perbedaan antara JFET dan DMOSFET ya. Perbedaannya itu adalah, eee, di sini ya, gate-nya ini beda tegangan antara gate dan source ya, VGS, ini hanya bekerja di tegangan negatif, artinya kurang dari sama dengan 0. Paling besar 0 ya tegangannya, VGS ini paling besar 0. Tapi untuk di sini ya, di MOSFET ini VGS bisa lebih dari 0 ya, bisa lebih dari 0. Tentu karakteristik dasarnya sama ya, dia ada di GS kurang dari 0 untuk, eee, untuk depresinya ya, untuk seperti JFET juga perannya ya, untuk kurang dari 0 seperti JFET ya perannya, untuk lebih besar dari 0 ini nanti kita sebut sebagai, depresi mode ya, mode depresi saat VGS-nya lebih dari 0. Nah, di sini bisa kedua-duanya ya. Di MOSFET ini walaupun namanya depletion mode ya, dia bekerja di daerah depresinya ya, mode depresi ya seperti JFET, VGS yang kurang dari 0, tapi bisa juga dia bekerja di daerah enhancement-nya. Jadi daerah yang VGS-nya lebih dari 0. Nah, untuk enhancement mode ya, MOSFET ini, karena dia sudah menempel ya, jadi di tipe P ini sudah menempel sampai sini, artinya di tipe N sudah langsung terputus gitu ya. Maka keadaan normalnya ya saat tegangan di gate 0 ini tidak mengalirkan arus ya. Kalau di sini saat gate-nya 0, keadaan awalnya arus bisa mengalir. Tapi kalau di sini arus sudah tidak bisa mengalir di gate 0. Hingga untuk MOSFET ini bisa bekerja, dia perlu tegangan positif ya. VGS-nya, tegangan gate terhadap source-nya ini harus memiliki tegangan yang lebih dari 0. Agar apa? Agar si ini agar medan yang terbentuk di sini, ini mendorong elektron bebas untuk, eee, berinteraksi dengan hole di tipe P, hingga terjadi rekombinasi
Hingga tipe P ini di bagian sini ya, banyak hole yang sudah berpasangan dengan elektron. Nah, artinya elektron bisa bebas lewat sini gitu ya. Jadi seolah-olah terbentuk celah di sini. Nah, untuk pemanjarannya sama ya. Jadi kemarin kita sudah bahas untuk di JFET ini kerjanya di daerah tegangan negatif ya untuk gate-nya. Yang di MOSFET juga sama di daerah negatif, tapi bisa di positif juga. Di VGS positif ini masih bekerja ya, masih bisa bekerja. Maksudnya masih ada perubahan gitu ya. Kalau ini gate-nya akan terbatas di nol ya. Gate gate terhadap source ya. Tegangan gate terhadap source akan terbatas di nol. Tapi kalau di sini VGS-nya bisa lebih dari nol. Nah, untuk yang MOSFET ini justru bekerjanya di daerah VGS lebih dari nol gitu ya. Kalau kurang dari nol ya tetap off ya, tetap off. Karena nol aja off gitu ya, apalagi kurang dari nol gitu. Nah, kalau dilihat karakteristiknya ya, seperti ini. Kemarin sudah kita bahas ya, untuk JFET ini akan terbatas di VGS 0 ya, VGS 0. Hingga di sini ini adalah arus saturasi ya, IDSS-nya itu ya, IDSS. Arus maksimum yang bisa melewati di JFET ya, ketika VGS-nya 0. Nah, sedangkan untuk yang MOSFET ini VGS-nya bisa lebih dari 0 gitu ya. Artinya bisa 1, bisa 2, bisa terus dan seterusnya. Sehingga arus maksimumnya itu tidak lagi IDSS ya. Kalau IDSS ini di tegangan VGS 0 ya. Kalau di JFET ini terbatas di IDSS. Tapi untuk di MOSFET ini masih bisa lebih tinggi lagi. Tergantung VGS-nya berapa. Nah, sedangkan untuk MOSFET ini justru hanya bekerja di VGS yang lebih lebih dari 0 ya. Jadi tidak ada yang negatif. Ini kan di MOSFET masih bisa ya negatif seperti JFET. Nah, MOSFET mulainya di atas VGS threshold ya. Jadi ada tegangan GS minimum ya. Tegangan GS minimum. Sehingga si MOSFET ini mulai bisa ya, mulai bisa mengalirkan arus gitu. Ya. Tentu saja di sini masih nol ya. Di relatif nol gitu ya. Kurang lebih nol ya. Ya di GS threshold ini masih kita anggap nol gitu ya. Tapi setelah lebih dari GS threshold ini, dia mulai mengalirkan arus ya. Jadi kalau kita gambarkan bentuk kurva transkonduktensnya, ID versus GS ya. Kemarin kita sudah bahas JFET. JFET kurvanya seperti ini ya, kuadratik ya. Oke, kuadratik, tapi di GS yang kurang dari 0 ya, terbatas di 0. Tapi untuk MOSFET ya, ini ada tambahan ya. Selain kurva yang seperti ini, sampai sini, dia masih bisa lanjut ya. Makanya di sini kita sebut sebagai enhancement ya.
Jadi di-enhance lagi si kinerja dari fatnya ya, dari fatnya sehingga daerah kerjanya lebih luas ya daripada ini, lebih luas. Nah, untuk pendekatannya masih sama ya. JFET pendekatannya kita menggunakan seperti ini. Di MOSFET ini masih sama pendekatannya ya, masih menggunakan persamaan seperti ini. ID terhadap VGS-nya. Parameternya juga sama, masih ada VGS off ya. VGS off masih ada VGS off ya. Nah, tapi berbeda dengan MOSFET ya, MOSFET. Karena apa tadi? MOSFET ini justru mulai bekerjanya di VGS threshold ya, yang lebih dari 0 ya. 0. Jadi tegangannya lebih dari 0. Dia juga sama sih, kuadratik juga ya, kuadratik. Jadi tapi di sini seperti bergeser ya, kurvanya seperti bergeser ke kanan ya. Seperti bergeser ke kanan. Nah, karena seperti bergeser ke kanan, maka persamaan ini sudah tidak berlaku ya untuk MOSFET. Jadi kita menggunakan pendekatan yang lain ya, yaitu seperti ini, K kali VGS min VGS threshold ya. Kuadrat ya. Maka di sini kuadratik juga nih modelnya. Kuadratik. Kuadratik juga ya. Tapi suatu saat ya dia akan saturasi di ID saturasi. Saturasi dan menjadi tersebut sebagai daerah ohmik ya. Kemudian yang masih melengkung ini kita sebut sebagai daerah aktif ya. ID saturasi ini ya tentunya berkaitan dengan rangkaiannya nanti ya. Kita ingat bahwa misalnya MOSFET itu dirangkai dengan resistor, maka ID saturasi ini terbatasi saturasi ya. Itu karena memang di situ ada resistor gitu ya. Oke, kemudian selain VGS threshold ya, di MOSFET kita mendefinisikan suatu parameter baru ya yang kita sebut VGS on. VGS on. VGS on ini nilainya ada di datasheet ya. Oke. Nah, ini sebetulnya seberapa jarak dari sini ke sini? Itu tergantung definisi yang digunakan di pabrikan ya. Pabriknya mau mendefinisikannya di mana gitu. Yang jelas adalah VGS on artinya di sini tegangan di gate terhadap S ya. Gate terhadap source ya. Yang membuat ya, tegangan yang membuat yang sudah dipastikan oleh pabrik gitu ya. Yang sudah dipastikan oleh pabrik bahwa dia selalu berada di daerah ohmik ya. Jadi berada di daerah ohmik. Jadi ini didefinisikan oleh pabrik ya nilainya. Yang dengan nilai ini kita bisa tahu bahwa kalau kita memberi tegangan VGS-nya sekian ya, sesuai VGS on yang diberikan oleh pabrik, maka MOSFET ini berada dalam keadaan berada di daerah ohmik gitu ya. Nah, apa sebetulnya keuntungan daerah ohmik ya? Nanti aplikasinya
aplikasinya justru kita gunakan untuk, eee, switch ya, aplikasi switch. Berbeda dengan daerah aktif ya. Kalau daerah aktif seperti ini, kita lebih menggunakan daerah aktif ini untuk penguat ya, penguat tegangan misalnya. Nah, MOSFET ini keunggulannya dibandingkan JFET adalah daerah aktifnya yang lebih lebar ya, lebih lebar. Nah, selanjutnya kita ke model MOSFET ya. Oke, karena MOSFET dan JFET ya, modelnya masih sama, hingga untuk MOSFET ya rasa-rasa tidak perlu kita bahas ya, karena sama ya, modelnya sama sehingga kalian bisa lihat kembali model JFET itu seperti apa ya. Nah, untuk MOSFET sedikit berbeda. Di sini I-nya tidak berlaku persamaan ini, tapi berlakunya persamaan seperti ini ya. Modelnya sama ya, seperti kemarin. Di sini soal rangkaian startnya di sini sumber arus dengan nilai GM VGS ya. Nah, artinya kita cari GM. GM itu apa? GM itu masih ingat ya? Itu adalah arus ya, ID per PD ya. Sorry. VGS ya. Nah, maka ini sebetulnya kalau kita turunkan ya, ini kan ID per VGS ya. Ya, kalau berarti GM ini sama dengan juga dengan turunan ID ya terhadap VGS. Yes. Hingga di sini kalau kita turunkan ya, turunkan terhadap VGS. Ini juga sama ya, kita turunkan terhadap VGS. Tentunya 2 ke depan ya. Dalam kurung pangkatnya 2 dikurang 1 ya. Turunan di dalam kurungnya adalah VGS diturunkan 1. Berarti ini hasil turunannya. Nah, sekarang kita dapat GM-nya ya. Sama dengan 2K kali VGS dikurang VGS ya. Nah, K ini apa? K ini bisa kita dapatkan ya dari persamaan ini. Nah, tadi sudah kita definisi ada parameter VGS on ya di datasheet ya. Jadi pabrik juga menyediakan tidak hanya VGS on-nya, tapi ketika VGS sama dengan VGS on ya, on, maka ID-nya pun ID on. ID. Nah, ketika VGS-nya sama dan VGS on, artinya misalnya kita beri tegangan GS-nya adalah VGS on ya, yang sesuai dengan datasheet, maka arus yang mengalir pun sama dengan ID on ya. Atau
Nah, baik VGS on maupun ID on ini sudah ada nilainya di datasheet ya, disediakan oleh pabrik. Maka nilai K ini bisa kita cari dari ya ini ke sana ya. Jadi ID on ya, kali VGS on kurang VGS threshold. TH kuadrat. Nah, ID on ada di datasheet, VGS on ada di datasheet, VGS threshold juga ada di datasheet. Nah, jadi ketiga nilai ini ada di datasheet sehingga bisa kita hitung nilai K. Nah, K sudah tahu, maka kita bisa tahu nilai GM ya, nilai GM di sembarang GS yang kita gunakan gitu ya. Nah, GM ini penting karena sama seperti JFET kemarin ya. Penguatannya kemarin kita bahas JFET penguatannya adalah seperti ini, GM kali RD paralel dengan RL ya. RD paralel dengan RL. Ini JFET. Kalau DMOSFET ya bagian ininya saja yang kita ubah dengan DMOSFET. Penguatannya bagaimana? Tetap sama seperti ini. Kalau ini kita ganti dengan MOSFET juga sama ya, penguatannya seperti ini juga. Oke, jadi baik JFET, MOSFET, JFET, DMOSFET dan MOSFET semuanya sama ya perumusan penguatannya. Nah, tinggal GM-nya inilah yang kita cari. Untuk JFET dan JFET dan DMOSFET persamanya sudah seperti kemarin ya kita dapatkan waktu bahas JFET. Tapi untuk MOSFET ya, GM yang kita gunakan adalah ini. Ini ya rumusannya. Oke. Oke, jadi masalah penguat masih sama ya pengerjaannya. Nah, kalau kita lihat di daerah ohmicnya ya, daerah ohmic untuk MOSFET khususnya ya, MOSFET karena MOSFET ini cenderung banyak digunakan untuk switching ya. Jadi untuk saklar. Sebagai saklar. Nah, untuk aplikasi sebagai switch ini yang kita gunakan itu daerah ohmic ya. Daerah ohmicnya. Yaitu daerah ini. Daerah saat masih linear ya. Antara ID dan PD ini hubungannya memenuhi hubungan Ohm ya, hukum Ohm. Nah, untuk daerah yang sini ya, daerah sini ini daerah aktif ya, yang biasanya kita gunakan untuk penguat ya. Nah, ini untuk aplikasi switching ya, kita gunakan di daerah sini, daerah ohmic. Nah, di datasheet kita ada parameter VGS on ya. VGS on, kemudian ID on, dan VDS on. Nah, 3 parameter ini ada di datasheet. Nah, penempatannya seperti ini. Jadi ketika VGS-nya sama dan VGS on,
kira-kira letak dari ID on dan VDS on itu di sini. Tepatnya di mana ya itu tergantung pabrik ya, pabrik mendefinisikannya di mana. Tapi yang jelas adalah ketika VGS-nya sama dengan VGS on, ini menjamin ya. Jadi pabrik menjamin bahwa ID on dan VDS on ini berada di daerah ohmik ya, di daerah ohmik. Artinya kalau kita punya arusnya di sini, arus ID-nya kurang dari, kita buat rangkaian yang arus ID-nya kurang dari ID on, maka jelas rangkaian tersebut bekerja di daerah ohmik ya, karena kurang dari ID on. ID on-nya saja berada di daerah ohmik ya, apalagi yang kurang dari ID on gitu. Jadi pabrik itu hanya menjamin MOSFET-nya bekerja di daerah ohmik ya untuk VGS yang sama dengan VGS on atau lebih besar dari VGS on ya. Nah, sehingga kalau dia bekerja di daerah ohmik ya, MOSFET ini bisa diganti seperti resistor ya. Seperti hanya resistor karena ini di daerah ohmik ya, seperti resistor. Yang dimana hambatannya kita sebut RDS on ya. RDS. Hambatannya RDS. Nah, RDS on ini kita bisa hitung dari VDS on dibagi ID on. Nah, contohnya di sini. Misalnya di sini VGS ya. Kenapa di sini VGS? Karena di sini G-nya 0 ya. VS-nya, sorry, VS-nya 0. Maka VG ya, tegangan di gate ini akan sama dengan VGS ya, karena S-nya 0. Oke, jadi di sini tegangan GS-nya kita ubah-ubah 0 dan 10. 0 dan 10 volt ya. Kalau 0 volt, jelas MOSFET ini ada tegangan threshold-nya ya. Nah, tegangan threshold-nya sendiri umumnya positif ya, selalu positif. Kalau 0, artinya pasti kurang dari tegangan threshold. Nah, kalau kurang dari tegangan threshold, MOSFET off ya, MOSFET tidak bekerja. Kalau MOSFET tidak bekerja, artinya ini seolah-olah putus ya, seolah-olah putus. Jadi arus tidak mengalir. Kemudian saat tegangan 10 volt, nah anggaplah tegangan 10 volt ini lebih besar dari VGS on. Oke. Nah, kalau lebih besar dari VGS on, otomatis si transistor ini bekerja dalam keadaan ohmik ya, dalam mode ohmik. Artinya ini MOSFET ini seperti hanya resistor biasa, resistor RDS ya, dengan hambatan RDS, di mana RDS ini adalah VD on dibagi ID on ya. Ya, nilainya semuanya ada di datasheet. Bahkan RDS on-nya juga ada di datasheet ya nilainya biasanya. Nah, oleh karena itu
Ini seperti pembagi tegangan jadinya ya, seperti pembagi tegangan. Hanya saja RDS-nya ini umumnya sangat kecil ya dibandingkan hambatan di sini. Nah, ide saturasi ini kita hitung dari PDD dibagi RD. Ya. Lalu kalau kita dapati ide, ya, ide saturasi, kalau kita dapati ide saturasi kurang dari ide on, ya, ini juga memastikan bahwa MOSFET bekerja di daerah ohmik ya. Jadi asalkan ide saturasi kurang dari ide on, nah, si MOSFET selalu bekerja di daerah ohmik ya. Gambarannya seperti ini ya. Ini garis kerja ya, beban kerja. Masih ingat ya cara membuat garis beban? VDS ya. VD itu VD sama dengan apa? VDD dikurang D kali RD. Ya kan? Karena ini S-nya 0 ya, berarti VDS juga sama dengan I. Artinya ID sama dengan VDD per RD kurang VDS RD. Nah, ide saturasi itu ya ketika ininya 0 ya, maksudnya gitu. Oke ya. Dan ini garis bebannya, ini karakteristik dari MOSFET-nya. Oke, sebagai contoh misalnya kita memiliki MOSFET 2N7000. Kemudian kita ingin inputnya ini ya, pulsa 0, kemudian 4,5 volt, kemudian 0 lagi. Dan kira-kira bagaimana output V outputnya ya? Pertama kita cek ya, kita cek kita cek 2N 7000 ya. 2N 7000 ini berapa VGS on ya? Silakan coba cari di Google ya. 2N 7000. N Oke, setelah saya lihat kita dapatkan ide on ya, ide on nya adalah 75 mili ampere.
Kemudian ya cukup lah ya. Cukup kita dari parameter ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini berapa tegangan berapa eh, itu sebetulnya kita perlu memastikan ya VGS on-nya ini berapa. Bentar saya cari VGS on-nya. Oke, di sini VGS on-nya 4,5 volt ya. Nah, kebetulan pulsanya juga 4,5 volt ya. Artinya pulsanya ini saat 4,5 dalam keadaan VGS on ya. Kalau lebih dari ya jelas jelas on ya, jelas on karena kalau lebih dari. Tapi kalau sama juga tetap on ya. Tapi kalau kurang dari ya mungkin itu bisa bisa berarti belum tentu dia berada di daerah homik gitu ya. Nah, untuk memastikannya kita perlu parameter ini gitu ya. Nah, kalau ini kita kasih sinyal 4,5 artinya dia sudah cukup ya, sudah memasuki ke daerah homik ya, bekerja di daerah homik. Nah, oke, jadi MOSFET ini ya, MOSFET yang ini sudah bekerja di daerah homik ya. Nah, kita lihat kembali apakah arusnya juga berada di daerah homik ya, artinya kurang dari ID on ya gitu ya. Nah, kita cek arus saturasinya berapa. Nah, ID saturasi, ID saturasi sama dengan VDD bagi RD. VDD 20 dibagi 1 kilo. Ya, 1 kilo. Jadilah 20 mili ampere ya di sini. Kemudian titik ini cut off-nya 20 ya. Oke, jadi IDO-nya ada di sini ya, 75 mili ampere. Kada ID saturasi kurang dari ID on ya, maka jelas si sistem ini tetap ya atau selalu berada di daerah homik ya. Artinya apa? Artinya MOSFET ini bisa kita ganti seperti resistor saja ya, resistor saja. Nah, selain itu kita perlu VD on ya, VD on. VDS on, sorry, VDS on ya. VDS on-nya di sini saya dapatnya 0,45. Oke, jadi ini di datasheet ya 0,45 volt. Berarti RD on-nya berapa? RDS on berapa? Ya, tentu saja 0,45 PDS on dibagi ID on ya 75. Berapa ini?
6 ohm. Oke, berarti ini bagaikan resistor 6 ohm ya. Nah, sehingga hingga seperti 6 ohm. Jadi sehingga ketika sinyal inputnya 4,5 volt tadi ya. Saat sinyalnya 4,5 volt ini seperti pembagi tegangan biasa. Ya kalau kita hitung maka outputnya 0,12 volt. Tapi ketika inputnya tadi 0 volt ya, 0 volt, 0 volt, maka seolah-olah MOSFET ini seperti off ya. Jadi saklar terbuka. Maka tegangan outputnya pun ya ikut VCC-nya, VDD-nya ya. 20 volt. Sorry ini daerah ohmik. Daerah ohmik ya. Ya ini pemancaran di daerah ohmik ya. Nah, banyak aplikasinya untuk sebagai switching ya. Kita bahas bahwa MOSFET itu banyak digunakan sebagai switching ya. Karena ini ya karakteristik dari MOSFET ini seperti saklar ya. Seperti gerbang NOT ya. Di inputnya 0, outputnya high ya. Inputnya high ya, outputnya low. Ya, seperti switch. Seperti gerbang NOT ya. Nah, aplikasinya misalnya untuk DC to AC converter ya. Mungkin kita sering mendengar inverter ya. Inverter untuk mengkonversi tegangan DC ke AC ya. Ya misalnya dari baterai ya. Kemudian kita pasangkan inverter sehingga bisa menyalakan device-device yang perlu tegangan AC 220 volt misalnya. Contohnya misalnya kita memasang apa namanya? Solar cell ya. Kalau kita memasang solar cell, tentu tegangan yang dihasilkan DC. Kita juga menyimpan energi solar cell-nya itu ke dalam baterai ya. Nah, lalu untuk menggunakannya energi tersebut ke rumah ya. Ke rumah kan mestinya menggunakan AC ya, 220 volt. Maka digunakan inverter ya, yang mengkonversi tegangan DC menjadi tegangan AC ya. Caranya simple ya. Jadi tegangan DC-nya kita buat bentuk menjadi pulsa ya, pulsa. Maksudnya di gate-nya kita berikan sinyal pulsa ya. Sinyal pulsa yang tingginya itu setidaknya ya sama dengan VGS on ya. Setidaknya sama dengan VGS on. Kemudian di sini sumber baterainya ya. Jadi karena di sini di pulsa ya, sinyal pulsa artinya dicaca ya. High low gitu ya. Maka arus yang dari baterai juga on off ya. On off on off on off on off. Sehingga kalau di sini ada ada transformator ya. Maka transformator ini akan menginduksi ya. Jadi di sini kumparan primer ya. Di sini kumparan sekundernya. Karena ada tegangan yang berubah-ubah ya. Arus yang berubah-ubah. Maka
transformator ini bisa bekerja. Sehingga dari kumparan primernya menginduksi kumparan sekunder, kemudian kumparan sekundernya ini lebih banyak ya, sehingga tegangannya tegangannya tegangan AC ya, tegangan AC dan bisa lebih besar ya. Misalnya di sini 12 volt gitu ya, DC, volt DC ya. Kita ingin menghasilkan misalnya 220 gitu ya, volt AC. Nah, dengan rangkaian seperti ini memungkinkan ya, kita bisa membangun inverter ya dari DC ke AC. Atau kita juga bisa ya, misalnya ingin mengkonvert dari DC ke DC ya. Nah, ini mungkin mungkin akan membingungkan ya, kenapa kita perlu DC ke DC converter gitu ya. Sinyal awalnya DC, terus kenapa kita buat menjadi DC lagi gitu ya. Nah, tujuannya di sini adalah misalnya kita punya DC awalnya itu 5 volt. Tapi kita ingin menghasilkan tegangan output misalnya 20 volt misalnya. Nah, jadi tujuan DC to DC converter ini sebenarnya untuk mengubah tegangannya ya, dari misalnya 5 volt menjadi lebih besar misalnya 20 volt. Atau bahkan pengen yang lebih kecil, misalnya menjadi 1 volt misalnya. Ya, tidak masalah ya. Tapi tentunya kalau hanya untuk menghasilkan tegangan yang lebih kecil ya, nampaknya lebih mudah ya, tidak menggunakan konverter seperti ini gitu ya. Kalau kita ingin menguatkan tegangannya ya, ya dari 5 volt misalnya jadi 20 volt, barulah kita perlu konverter seperti ini gitu ya, yang memungkinkan kita membuat tegangan yang lebih besar gitu. Dan ini juga dipakai untuk high voltage ya, untuk menghasilkan tegangan tinggi. Misalnya kita ingin kalau kita tahu raket nyamuk ya, raket nyamuk itu kan sumber tegangannya dari baterai ya, baterai berapa volt itu? Anggaplah baterai 9 volt ya. Kemudian ada konverter yang sehingga menghasilkan tegangan tinggi ya, misalnya 6000 volt misalnya. Ya, dengan cara seperti ini ya, di switching ya. Di switching seperti ini bisa kita menghasilkan tegangan yang tinggi. MOSFET juga banyak digunakan untuk membuat driver motor ya. Membuat driver motor. Karena MOSFET ini walaupun bentuknya kecil misalnya, dia bisa arusnya cukup besar gitu ya. Berbeda dengan BJT ya. Arusnya relatif kecil ya. Kalau BJT untuk arus yang besar ya, ya kita perlu power transistor yang ukurannya lumayan besar juga. Tapi MOSFET ini ternyata lebih efisien ya, sehingga bentuknya relatif kecil gitu ya, tapi arusnya bisa cukup ya. Tergantung sih spesifikasinya. Jadi ini bisa untuk switching motor ya, bisa on off motor ya.
Misalnya motor seperti ini, di-on-kan, di-off-kan gitu ya, dengan pulsa. Jadi, memungkinkan kita untuk mengontrol motor ya, baik mengontrol kecepatannya maupun mengontrol kapan dia harus hidup, kapan dia harus mati. Tapi kalau rangkaiannya seperti ini, kita hanya bisa, satu arah ya. Misalnya kita menggunakan motor DC gitu ya, ini nanti muternya hanya searah gitu ya. Sedangkan, kadang kita butuh, motor DC yang bisa kita atur muternya misalnya berlawanan dengan arah jarum jam atau searah jarum jam. Nah, oleh karena itu kita perlu ini, hub-bridge. Jadi kita merangkai MOSFET, 4 buah MOSFET ya, seperti ini. Tentunya di sini ada ini N channel ya, di sini ada P channel, ini N channel, ini P channel. Nah, untuk MOSFET-nya sendiri, itu kan seperti saklar aja ya, seperti saklar ya. Tadi sudah kita bahas, dia seperti saklar. Nah, kalau tertutup dia seperti saklar tertutup tapi ada hambatannya yang kecil ya, bisa diabaikan. Sehingga ini seperti ada 4 saklar gitu ya. Nah, untuk membuat muter ke kanan misalnya, kita cukup on-kan ini dan on-kan ini. Maka arus mengalir dari sini, ke sini, ke sini. Motor muter ke kanan. Nah, untuk membuat motornya muter ke kiri, kita balik. Ini kita on-kan, ini kita on-kan. Sehingga arus mengalir ke sini ya. Hingga motor muter ke kiri. Oke, jadi dengan hub bridge kita bisa membuat driver motor agar bisa bergerak ke kiri atau ke kanan ya. Jadi untuk misalnya kita buat mobil-mobilan gitu ya, kita bisa menggunakan rangkaian seperti ini. Dan jangan khawatir ya, ini kan berarti memerlukan 4 buah MOSFET gitu ya, 4 buah MOSFET. Nah, jangan khawatir karena hub bridge ini sudah ada modulnya ya, sudah ada IC. Jadi ada IC yang di dalamnya sudah ada 8 MOSFET. Oh, ada 8 MOSFET. Yang artinya ada 2 hub bridge ya. Jadi ada 2 hub bridge. Ini sudah ada IC-nya ya. Jadi satu IC itu seolah-olah kita memiliki 8 buah MOSFET gitu ya. Jadi lebih hemat. Selain itu aplikasi lain misalnya misalnya ini ya, misalnya automatic pull ya. Untuk otomasi pengisian ya, pengisian. Ini seperti rangkaian transistor yang pernah saya demokan ya, yang untuk mendeteksi keberadaan air ya. Yang waktu itu pakai LED ya. Kalau yang pakai BJT kemarin, basisnya ya yang kita gunakan untuk mendeteksi ya. Nah, ini juga sama gate ya, gate-nya untuk mendeteksi. Ini P channel ya, P channel.
Nah, berbeda dengan N-channel, kebalikannya ya. Kalau N-channel kan saat tegangan 0 ya, dia off, kemudian ada tegangan positif, dia bisa on ya, yang N-channel. Tapi yang P-channel ini justru kebalikannya ya. Untuk meng-off-kan, kita perlu tegangan ya, yang disamakan dengan tegangan ini ya, source-nya ya. Sorry, tegangan drain-nya. Kita samakan dengan drain ya. Jadi keadaan awalnya saat tidak ada air ya. Oke. Misalkan, tidak air tidak menyentuh ini ya, tidak menyentuh probe, maka ini probe seolah-olah putus. Karena putus, maka tegangan di sini 10 volt. Karena tegangan di sini 10 volt, untuk P channel ya, karena ini sumbernya juga 10 volt. P channel ini off ya. Jadi off ya. Oke, ini oke, seharusnya kita menggunakan N channel ya. Kita gunakan saja N channel, sehingga kita ketika probe-nya tidak tersentuh air ya, maka tegangan di sini 10 volt. Karena ini tegangan 10 volt, N channel, karena kalau ini N channel maka on ya, on. Karena on, water valve on juga ya, on juga, sehingga valve terbuka, air terisi, water levelnya naik sampai probe-nya tenggelam. Maka probe ini seolah-olah seperti resistor saja ya, seperti resistor, sehingga tegangan ini turun hingga sangat kecil, misalnya 0, sekian, yang tegangannya kurang dari VGS on ya, tegangannya kurang dari VGS on. Nah, karena kurang dari VGS on, maka si MOSFET ini off, sehingga water valve-nya juga off. Nah, maka karena valve-nya off, tidak lagi mengisi kolam ya. Jadi kolam ini akan terjaga ya, ketinggian levelnya. Oke, jadi masih banyak sebetulnya ya aplikasi dari MOSFET ya, terutama penggunaannya sebagai switch ya. Jadi bisa kalian cari sendiri ya, aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, jadi untuk materi MOSFET ya sudah kita selesaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.